memulai kelas pada pagi hari ini. Oh ya, perlu diketahui teman-teman untuk materi pada pagi hari ini, pada hari ini kita udah masuk ke materi kedua. Oke, screen dulu. Share. Nah, bentar. Nah, modul 2 pelajaran 1 yaitu berkenalan dengan grafik vektor. Nah, kalau yang pertemuan sebelum-sebelumnya atau lebih tepatnya dengan modul 1, kita lebih belajar tentang kayak gimana mengaplikasikan sebuah kolase di dalam gym itu sendiri. Nah, untuk yang ini kita lebih dekat lagi atau berkenal lagi dengan grafik vektor. Jadi, ada kemungkinan kita bakal menggunakan software lain. Kalau yang kemarin itu kita menggunakan gym. Nah, untuk kali ini, modul yang kedua ini, kita akan menggunakan yang namanya Inkscape. Nah, sebelum kakak lebih jauh membahas mengenai materi pada pagi hari ini, kakak bakal kirimkan dulu ke teman-teman sekalian link untuk mendownload Inkscape-nya agar kedepannya memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal-soal dan belajar mengenai di modul 2 ini, yaitu grafik vektor. Oke, kakak kirim via chat ya untuk linknya. Ya, Mikaela bener dikit banget orangnya. Soalnya banyak yang terkendala, banyak ada yang sakit, ada yang sedang perjalanan. Jadi untuk teman-teman di sini dijaga ya kesehatannya, jangan sampai sakit karena lagi musim sakit gitu ya. Nah, itu untuk link mendownload Inkscape-nya, kakak kirim via chat, teman-teman bisa diklik dan bisa ikutin kakak gimana cara mendownloadnya. Oke? Oke. Diklik terlebih dahulu, kita klik. Nah, setelah kita klik, kita akan bakal, mungkin teman-teman sekalian sambil ikutin kakak aja. Terus kalau misalnya ada terkendala nanti kakak bisa tahu dan kakak bisa ngasih solusi ke teman-teman. Oke? Nah, setelah masuk ke dashboard ini, teman-teman klik download now. Untuk yang menggunakan versi Windows, langsung saja download. Tapi untuk menggunakan versi MacBook produk dari Apple, dia bakal ada tombol dari macOS Installer Page. Oke, download aja. Nah, Ya. tunggu 2 detik. Ya, Mikaela gimana? Hmm. Oke. Setelah muncul tombol seperti ini, teman-teman klik Start Download. Hah? Start Download. Tapi kalau teman-teman tidak ada muncul eh, tombol seperti ini, biasanya itu ada di bagian pojok kanan atas ini, di sini. Gimana? Sudah terdownload Mikaela dan Sadifa? Sudah, Kak. Sudah. Dari Mikaela, gimana? Sudah terdownload? Sebentar. Ya. Apa nanya aja ke kakak kalau misalnya masih bingung Mikaela. Atau share screen aja nggak apa-apa. Nah, kita tunggu. Nah, sembari kita tunggu, kita bahas dulu mengenai materi dari grafik vektor ini. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh lagi, kita pahami dulu dasar-dasarnya dari grafik vektor ini. Oke, next slide. Oke, itu. Nah, di materi-materi sebelumnya, kita kan lebih fokus ke membuat sebuah kolase, bentuk sebuah gambar,
dan lain sebagainya. Nah, di modul yang kedua ini, kita lebih fokus ke vektor. Jadi tidak menggunakan kolase lagi. Dan lebih tepatnya, kita menggunakan aplikasi yang berbeda. Yang kemarin itu kita menggunakan Gym, sekarang kita menggunakan Inkscape. Begitu. Kita coba kilas balik dulu pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Nah, kita sudah masuk ke modul 2 ya, teman-teman, yaitu vektor grafik. Kemudian kita lihat kilas balik dulu, mereview dulu. Oke, kita tunggu. Mungkin teman-teman sambil dibuka ya dashboard website algoritmikanya ya, dibuka. Di situ kan ada soal-soal. Kita review dulu, kita kilas balik dulu pertemuan yang sebelum-sebelumnya. Oke? Oh, agak lama ya loadingnya. Bentar, kita tunggu. Mikaela sudah membuka ininya, algoritmiknya sama Sajifa. Mikaela sudah atau belum? Lagi di download. Oh, lagi di-download untuk Inkscape-nya ya? Oke, ditunggu aja ya. Ya sudah agak lama ya. Kita lanjut dulu, balik lagi ke materi mengenai pengenalan dasar dari vektor grafik. Nah, di sini ada pada pelajaran sebelumnya, Richard, anak ini namanya Richard, membuat kolase yang didedikasikan untuk cyber sport. Dia ingin membuat sebuah poster gitu, yang ditunjukkan untuk cyber sport, di mana dia mungkin seorang gamer ya, seorang gamer kayak misalnya main Mobile Legends, Free Fire dan lain sebagainya, ikut ikut kompetisi, kompetisi ataupun cyber cyber gitu ya. Nah, di sini Richard ini ingin menggambar sebuah piala yang ia impikan untuk dimenangkan di kejuaraan. Nah, di sini ada eh, gambar cangkir yang udah digambar sama si Richard. Oke. Nah, selanjutnya saat ingin membuat kolase, Richard ini mengubah ukuran dan posisi karya-karyanya. Yang awalnya tadi seperti ini, lalu menjadi seperti ini, yang di sebelah kanan. Nah, ini kan tata letak dari posisinya beda ya. Jadi dipindahkan. Richard memutuskan cangkir itu adalah bagian terpenting dari mimpinya. Maksudnya di sini, ketika mendesain atau menggambar, si Richard ini ingin gambar piala itu terlihat banget gitu. Jadi ketika orang-orang melihat dari poster yang dibuat oleh Richard ataupun gambar yang dibuat oleh Richard, orang lain itu langsung melihat dari pialanya itu sendiri. Nah, untuk menekankan betapa pentingnya cangkir itu, Richard memutuskan untuk menempatkannya di tengah-tengah kolasenya. Jadi, cangkir berwarna emas ini ditaruh di tengah-tengah dengan posisi gambar yang lebih besar. Jadi orang-orang langsung melihat cangkirnya.
Nah, tetapi ada yang tidak beres. Setelah ia memperbesar ukurannya, cangkirnya itu malah justru menjadi buram. Ini ketika teman-teman menggunakan aplikasi Gym itu sendiri ya. Nah, jadi ketika teman-teman ingin membuat sebuah kolase ataupun sebuah poster dan ada sebuah gambar, ketika teman-teman perbesar, justru malah gambarnya itu menjadi buram. Di sini Richard benar-benar kesal. Kenapa ini terjadi? Bagaimana caranya untuk memperbaikinya? Supaya gambar dari cangkir yang berwarna emas ini tidak buram. Oke. Nah, untuk itu kita akan berkenalan lagi dengan grafik vektor ya. Kita akan berkenalan dari tujuan pembelajaran ini dengan grafik vektor dan mencari tahu apakah yang dapat membantu masalah dari Richard ini. Caranya untuk menyelesaikan masalah dari Richard ini. Lalu yang kedua, kita akan belajar cara membuat gambar vektor menggunakan beberapa kumpulan objek. Gitu ya. Oke. Nah, seperti apa yang kakak terangkan tadi, nah, kita tidak akan bisa memperbaiki hal ini atau gambar buram dari cangkir itu sendiri di editor GIMP. Nah, karena apa? Editor GIMP itu yang seperti kakak bilang sebelum-sebelumnya bekerja dengan grafik raster. Gambar apapun yang coba diperbesar akan terlihat buram. Oleh karena itu, GIMP tidak bisa melakukan itu karena grafiknya bekerja dengan raster, versi raster. Seperti ini contoh. Nah, atau lebih dikenal dengan gambar pixel. Nah, seperti ini ya contohnya. Dia bakal berbentuk kotak-kotak gitu. Nah, seperti ini. Contoh gambar pixel. Oke. Namun, jika kita menggunakan gambar dalam format grafik vektor, kita tidak akan mendapatkan masalah-masalah seperti ini. Kayak misalnya gambarnya tadi buram, ataupun gambarnya tadi terlihat seperti kotak-kotak, kotak-kotak atau pixel tadi ya. Nah, ketika kita menggunakan gambar dalam format grafik vektor, tentunya kita tidak akan menemukan masalah-masalah seperti ini. Gitu. Karena apa? Setiap gambar vektor terdiri dari objek. Artinya, gambar tidak menjadi buram jika kita memperbesar ukurannya. Tuh. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada gambar piala dan kalung kalung ini ya, kalung penghargaan seperti piagam gitu ya. Nah, dia kalau diperbesar, dia tidak akan buram ataupun tidak akan ada bentuk pikselnya. Berbeda dengan gambar cangkirin tadi yang formatnya itu raster. Formatnya itu JPEG ataupun formatnya itu tidak berbentuk vektor. Nah, oleh karenanya dia akan berbentuk pixel seperti ini atau kotak-kotak seperti ini. Seperti itu ya, terlihat perbedaannya ya. Perbedaan dari format gambar tadi antara vektor dan raster gitu. Gimana? Sampai sini paham, Mikaela dan Sazifa? Ya, Oke, ya, Kak. kakak lanjutkan ya. Oke. Nah, di sini kita akan menggunakan editor vektor untuk membuat file vektor. Nama aplikasinya apa tadi? Rings. Oke, betul.
Nama aplikasinya Inkscape. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan editor vektor Inkscape dan membuat ilustrasi pertama kita di dalamnya. Tentunya teman-teman sudah mendownload tadi ya, sudah berjalan downloadannya Sudah. atau sudah? Kalau Sazifa sendiri sudah mendownload atau sudah menginstalnya? Sudah, Kak. Oh, sudah. Oke. Akan tunjukkan dulu ya ke Mikaela cara untuk menginstal Inkscape. Kalau Sazifa sudah diinstal ya Inkscape-nya. Masih download, Kak. Oh, masih download. Oke. Nanti kalau misalnya sudah selesai mendownload, kasih tahu kakak ya. Kasih tahu kalau sudah di-download. Nah, Ya, Ya, Kak. oke, Sazifa. Nah, setelah di-download, nah kita buka, klik kiri dua kali. Kemudian kita klik next. Mungkin Mikaela yang sudah mendownload diikutin ya. Oke, klik next. Nah, klik next lagi. Nah, di sini Nggak nah, bisa, Kak. apa? Nggak bisa, Kak. Coba Mikaela share screen biar kakak bisa ngelihat. Sudah. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa share screen apa gimana? Oh, Coba coba lagi share screen Mikaela biar kakak bisa ngelihat. Oke. Nah, diklik dua kali. Coba Mikaela. Sazifa kalau sudah mendownloadnya mungkin nanti diikutin ya cara kakak ini ya. nggak bisa, Kak. Oh, tidak bisa. Coba diklik kanan, klik kanan ininya di sini, diklik kanan ya. Nah, klik kanan, coba diklik kanan, klik kanan ya, jangan di kiri. Nah, itu Windows Installer. Coba klik. Kalau di bagian bawahnya, toolbar bawahnya, muncul nggak? Coba dilihat. Eh, Yang di bawah, yang di bawah. Itu kan ada toolbar yang di bawah. Coba dilihat, ada nggak? Atau coba keluar dulu dari tempat download itu. Gimana? Sudah. Ya, gimana, Mikaela? Eh, Kalau Sazifa sudah selesai mendownload ya? Masih setengah, Kak. Oh, masih setengah. Ya, nggak apa-apa. Nanti ditunggu aja ya. Oke. Masih nggak bisa ya, Mikaela ya? Dibuka ya?
Ya. Apa ya? Oke, bentar ya. Coba Mikaela, itu muncul apa enggak? Itu Apa? udah ada. Nah, itu Mikaela klik next. Oh, Mikaela share screen-nya enggak ini ya? Enggak ini ya. Maksudnya sebentar Kak. Mikaela share screen-nya eh, entire screen. Jangan ini. Coba Mikaela coba share screen ulang. Klik tombol share screen. Nah, terus Mikaela pilih screen biar semuanya bisa terlihat ya. ya. Nah, coba dibuka lagi. Masih tetap gak bisa kok. Oh, masih tetap nggak bisa ya. Oke, nggak apa-apa. Mikaela nanti mungkin setelah kelas ini kakak bakal kirimkan videonya cara membukanya atau cara menginstalnya aja nanti ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap mengikuti kelas ini. Nanti setelah kelas ini selesai, teman-teman bisa menginstalnya atau nanti kakak bakal menghubungi orang tua teman-teman kalian biar nanti siapa tahu bisa membantu ataupun kakak sendiri yang bakal membantu caranya gimana untuk menginstal dari Inkscape ini ya. Oke. Mungkin yang perlu teman-teman ketahui cara menginstalnya dulu aja biar nanti memudahkan kita untuk ke depannya, materi ke depannya. Oke? Oke, Ya. Kak, dulu ya. Kalau tadi sudah sampai di sini, klik next, kemudian klik install aja. Next, 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 kemudian klik install. Nah, dia bakal langsung otomatis menginstal. Jadi kalau sudah selesai, kita langsung buka. Oke, Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, sembari kita menunggu ya. Nah, tunggu aja sampai loadingnya itu selesai. Oke, kalau sudah, biarin dulu aja ya sampai selesai. Kita buka dulu ya. Kayak ini. Nah, akhirnya baru bisa kebuka ya teman-teman. Kita balik atau review yang sebelumnya. Untuk yang ini, teman-teman sudah mengerjakan di website algoritmik ini. Mikaela Belum. sudah. Kalau Sazifa sudah. Belum, Kak. Oke, mungkin kita jawab bareng-bareng dulu Sudah, aja ya. Nah, sudah, sembari. Oh, sudah. sudah. Oke, nggak apa-apa. Karena Mikaela belum, kita jawab bareng-bareng dulu aja untuk soal yang ini. Sembari kita menunggu hasil install tadi ya. Oke. Di sini ada pertanyaan di lesson sebelumnya.
kita belajar mengenai topik of dream tadi, ya, di mana pada pertemuan kemarin itu kita belajar mengenai cara membuat sebuah kolase, kolase yang mana kolase itu kita download dari internet. Jadi di sini ada pertanyaan bagaimana atau apa alat yang digunakan untuk merubah gambar, mengatur besar kecilnya gambar dari gambar yang sebelah kiri ini. Bisa terlihat ya teman-teman. Di sini kan ada gambar balon udara. Nah, untuk mengatur gambar dari yang gambar sebesar ini menjadi sekecil ini, tool apa atau alat apa yang digunakan untuk membuat gambar tersebut? Nah, ada yang masih ingat? Yang ini, atau yang ini, yang ini? Ayo, satu, dua, tiga, empat, yang mana? Ini. Mungkin. Kita coba ya. Kita coba ya, Mikaela. Oke, nah. Oh, sayang sekali. Gak apa-apa, kurang tepat. Nah, mau masih mencoba yang mana yang betul untuk mengatur besar kecilnya gambar balon udara ini menggunakan alat apa? Sazifa mau mencoba menjawab? Paling kiri, Kak. Paling kiri. Oh, Mikaela juga menjawab paling kiri ya. Kita coba betul atau tidak. Oke, betul. Nah, jadi alat untuk mengubah besar kecilnya gambar ini namanya scale tool ya, teman-teman. Nah, ikonnya itu, scale tool ini tuh seperti ini. Mungkin teman-teman kemarin yang sudah menggunakan gym tentunya sudah paham ya. Jadi wajar kalau teman-teman lupa namanya sebuah icon kan banyak ya di gym itu sendiri. Gak apa-apa. Oke, kita next pertanyaan yang selanjutnya. Nah, nah di sini kan ada gambar balon udara yang bergerak gitu. Nah, jadi orang ini katakanlah dia sedang mengedit gambar ya. Nah, mengedit gambar itu sendiri, dia ini mengubah posisi dari gambar balon udara itu. Nah, jadi alat apa yang paling tepat digunakan untuk menggeser gambar balon udara ini? Oke, nah, Mikaela menjawab yang gini ya. Kita coba Gambar panah, Kak. Sazifa menjawab yang mana? Yang nomor satu, dua, tiga, empat. Yang mana? Dua. Yang nomor dua ya. Oke, berarti sama ya jawabannya. Mikaela sama si Zazifa nomor dua. Kita coba. Oke, betul. Nah, jadi tool ini atau lebih familiarnya dinamakan move tool ya. Jadi untuk menggeser foto yang akan kita edit itu menggunakan tool ini, icon ini, icon panah seperti mata angin ini ya, ke arah atas, kanan, bawah, dan kiri. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam menu, nah bagaimana cara kita untuk mengcopy beberapa kolase? Nah, kita menggunakan yang mana ini jawabannya? File. Edit. Jadi, Lupa. Nggak apa-apa, kan belum tahu benar atau salah. Hmm. Kalau Sazifa, Edit, Kak. edit. Oke, kita nggak tahu nih ya benar atau salahnya. Kita coba. Nah, klik oke, benar jawabannya. Oke, kakak buka Gmail dulu ya. Oh, nah,
Oh, masih error. Oke. Nah, karena kita belajar sekarang ini mengenai modul vektor ya, untuk gymnya jangan teman-teman hapus ya, karena ke depannya kita masih tetap bakal menggunakan gym itu sendiri. Gitu. Jadi jangan dihapus karena bukan berarti kita tidak menggunakannya lagi. Gitu ya. Kenapa nggak bisa? Oke, nah lanjut ke Inkscape. Jadi teman-teman nanti yang soal-soal yang di sini, kita lihat dulu ya. Di website Algoritmika ini sendiri, teman-teman kerjakan yang belum dikerjakan tadi ya. Nah, di sini kan ada modul 2 vektor grafik. Itu teman-teman kerjakan ya. Mulai dari review tadi, kan ada beberapa jawaban tadi si Zafia udah mengerjakannya ya. Terus yang selanjutnya juga dikerjakan ya dari lesson 1 ini. Itu dikerjakan, nanti bakal ada tugas yang berkaitan dengan Inkscape itu sendiri. Gitu. Cara menggunakan Inkscape itu sendiri. Nah, oke, nah, kakak buka Inkscape-nya. Nah, nanti setelah ini untuk Mekaela dan Sazifa, kalau misalnya belum bisa, teman-teman laporan aja di grup ya. Nanti kita coba cari solusinya bareng-bareng gimana cara menginstal Inkscape itu sendiri. Ya, halo. Nah, oh iya, Sazifa sudah bagi rapor atau belum? Belum, Kak. Oh, belum ya. Berarti sama kayak Mikaela. Mikaela tinggalnya di mana? Kemarin kakak lupa. Bogor. Bogor. Oh, kalau Bogor sama Depok jauh atau deket? Lumayan dekat. Lumayan deket ya. Siapa tahu nanti Mikaela ketemuan sama Sazifa di luar ya. Nah, ini dia untuk tampilan dari Inkscape-nya itu sendiri ya. Jadi tidak jauh berbeda ya teman-teman sama eh, aplikasi yang sebelumnya, yaitu Gym itu. Nah, jadi tetap eh, kemungkinan besar sama tool-tool yang bakal kita gunakan di Inkscape ini sendiri. Yang mana Inkscape ini menggunakan eh, grafik yang vektor gitu. Berbeda sama Gym kemarin yang menggunakan raster atau pixel. Nah, jadi untuk membuat sebuah gambar vektor itu menggunakan Inkscape gitu. Jadi gambarnya tidak pecah dan tidak blur dan tidak pixel itu sendiri. Nah, seperti ini tampilannya. File, ada edit, ada view, layer, object, path, text, filter, extension, dan help. Jadi sama aja, tidak jauh berbeda. Begitu ya. Nah, di sini juga ada kayak eh, elemen-elemen rectangle tool. Kita kalau membuat seperti ini, nah dia bakal, nah ini tidak pecah ya teman-teman atau tidak buram ya. Nah, seperti ini. Itu perbedaannya, dasar-dasarnya yang mungkin kemarin kalau misalnya teman-teman memperhatikan ya dari gym itu sendiri ya untuk belajar ke Inkscape itu
tidaklah sulit ya, karena eh, konsep pemahamannya itu sama saja, fitur-fitur yang digunakan atau alat-alat yang digunakan itu sama saja. Gitu. Jadi, kalau teman-teman kemarin udah dirasa udah jago menggunakan gymnya, untuk menggunakan Inkscape ini tentunya tidaklah sulit. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita bakal lanjut ke materi lagi setelah kita membuka file editor fact. Nah, jadi tadi kita udah lihat ya tampilan dari Inkscape itu sendiri seperti apa. Di sini ada menu utama, nih ada file, edit, view, layer object ini dan lain sebagainya. Ini ada menu utama. Kemudian ada bilah alat. Nah, bilah alat ini dimaksud seperti gym kemarin ya. Di sini ada di pojok sebelah kiri. Ini sama aja di pojok sebelah kiri juga. Nah, masih tetap ada. Teman-teman kemarin menyebutnya dengan ember ya, kalau nggak salah. Icon ember. Tetap di sini ada. Main bucket tool tetap ada sama saja. Terus di sini namanya dropper tool. Kalau kemarin itu untuk memilih warna, ya teman-teman menggunakan tool atau alat ini. Di sini juga ada di Inkscape ini, gitu ya. Nah, kemudian ada palet warna. Palet warna ini untuk menentukan warna atau iya warna apa yang mau kita gunakan di elemen yang telah kita buat. Jadi warnanya banyak banget ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya area kerja ada panel pengaturan, panel akses cepat. Nah, untuk panel akses cepat ini maksudnya ya fitur-fitur yang digunakan setelah kita menggunakan dia bakal tampil di situ gitu. Jadi memudahkan kita untuk menggunakannya lagi, gitu ya. Saya kakak di sini menambahkan ini. Oke. Nah, untuk kanvas, teman-teman sudah paham ya pastinya ini namanya kanvas. Tuh, seperti yang kemarin sama saja, tidak jauh berbeda. Nah, panel kerja. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan panel kerja itu sendiri. Nah, setelah teman-teman mengetahui dan sama saja bukan? Sama kayak gym kemarin bukan? Mikaela sama si Zavia kira-kira tampilan dari Inkscape ini. Apa? Sama kayak gym kemarin nggak? Kalau kemarin kan gym, kan Mikaela sudah menggunakan gym kemarin. Kalau untuk tampilan dari Inkscape ini sendiri sama atau enggak? Kira-kira. Lumayan. Sama ya. Kalau Sazifa, kira-kira menurut Sazifa sama atau berbeda jauh dengan gym kemarin yang sudah kita gunakan? Sama. Sama ya. Oke, jadi mungkin bisa tergolong sama ya. Yang membedakan hanyalah dari hasil yang di sini itu nah tidak resolusinya tidak pecah dan tidak menimbulkan pixel ya. Karena di sini formatnya itu berbentuk vektor. Berbeda sama yang di gym kemarin yang menggunakan bitmap atau raster itu sendiri. Nah, kita lanjut. Oke. Nah, kita juga dapat menemukan template untuk bekerja di editor vektor ini pada platform. Nah, jadi algoritmik itu namanya platform ya, teman-teman. Nah, di situ kita bisa mendownload sama kayak yang seperti kemarin, misalnya ada di materi pattern, di mana kita harus mendownload gambar cake. Nah,
di sini juga di modul 2 ini juga kita tetap sama saja. Kita bakal tetap mendownload aset-aset yang ada pada platform itu. Misalnya di sini ada gambar gajah, kemudian ada gambar bebek. Sama saja untuk cara mendownloadnya seperti yang kemarin ya, teman-teman. Nah, mungkin kakak bakal langsung contohkan saja. Oke, misalnya di sini ada soal yang, nah, seperti ini. Maaf kakak, batuk lagi agak kurang sehat ya. Nah, di sini kan ada dua gambar vektor ya. Nah, yang mana format dari gambar vektor ini S, F, G, Z ya. Nah, download saja, klik seperti yang sebelum-sebelumnya, nggak jauh berbeda, nggak ada bedanya bahkan. Download, setelah itu download ya, klik tombol download. Nah, dia bakal otomatis terdownload dan masuk ke sini. Nah, setelah itu, ya, baik, kita lanjutkan ya. Setelah itu, kita masukkan. Nah, di sini kan ada instruksi, di mana kita harus membuat vektor pertama kita. Dan kemudian harus diekspor dalam bentuk PNG formatnya, gitu ya. Nah, kita sudah mendownload eh, gajah ya tadi ya. Sudah mendownload gajah. Kita hapus dulu. Kita balik lagi ke materinya. Kalau seandainya teman-teman lupa terhadap apa yang kakak sampaikan, teman-teman bisa melihat materinya, gitu ya. Kita sudah tadi sampai ini. Nah, kita masukkan dulu gajahnya, klik file, kemudian klik open. Oh, salah. Klik file, kemudian klik import. Atau teman-teman bisa drag aja ya kalau misalnya teman-teman sulit menemukan gambar-gambar atau yang telah teman-teman download tadi. Klik kiri, ya, seperti kakak jelaskan di sebelum-sebelumnya. Klik OK. Nah, lalu kita geser, oke, seperti ini. Nah, di sini ada gambar gajah kecil, kecil banget ini gajahnya. Seperti di eh, sini ya. Oh, bentar. Gajah yang kecil banget. Nah, seharusnya gajah itu besar, gitu. Lalu kita harus membuat gambar ketiga gajah ini dari urutan yang terbesar, sedang, agak kecil, kemudian kecil banget. Jadi gimana caranya untuk membuat gambar gajah ini menjadi yang awalnya cuma satu menjadi empat? Nah, caranya adalah kita membuat sebuah salinan. Kita klik edit, eh, ulangi, kita klik edit, kemudian copy, kemudian kita klik paste lagi di edit itu sendiri. Nah, dia bakal ada dua atau lebih familiarnya dengan copy paste ya. Nah, jadi ada dua gambar gajah. Nah, setelah itu kita geser gambar gajah itu, kita pindahkan ke depan gajah yang sudah kita buat sebelumnya, gitu. Karena ada dua gajah. Lalu, bagaimana cara kita mengubah ukuran gajah? Nah,
diklik, kemudian itu ada tombol kanan atas kiri itu ya. Nah, itu ditarik aja. Tarik sudut gambar, nanti dia bakal otomatis diperbesar. Nah, nah di sini kan ada soal gimana caranya kita membuat sebuah gambar gajah, 4 gajah ya, yang ukurannya berbeda-beda gitu. Nah, kita langsung saja ke eksekusi, gimana kita buka dulu. Nah, ikutin instruksi yang sudah tadi teman-teman lihat ya. Klik edit, kemudian copy, kemudian klik edit lagi, kemudian paste. Nah, sini taruh di depan gajah yang kedua tadi, kemudian kita klik ini dulu. Nah, klik icon gembok ini ya. Nah, setelah itu teman-teman geser, tarik sudut yang ini. Nah, yang ini ya, sudut yang ini ya. Teman-teman tarik. Kalau sudah, teman-teman klik lagi, kemudian teman-teman copy paste lagi, klik edit, kemudian klik copy, kemudian klik edit lagi, kemudian klik paste. Nah, taruh lagi di depan gajah yang satunya. Terus diperbesar lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, lanjut ke gajah yang terakhir. Klik, lalu klik edit, klik copy, edit lagi, klik paste. Atau kalau misalnya teman-teman mau lebih mudah lagi, itu klik dulu kan gambar gajahnya, tekan di tombol keyboard, Ctrl C, Ctrl V. Nah, dia bakal langsung ada di sini. Gitu ya. Nah, setelah kita tempatkan di depannya, kita besarkan lagi gambar gajahnya. Jadilah 4 gajah dengan ukuran yang berbeda-beda. Gitu ya. Ntar kakak taruh tengah dulu gambar gajahnya. Nah, itu juga teman-teman, eh, kalau ingin menambahkan lebih banyak gajah lagi, nggak apa-apa, it's okay. Atau mau dibalik ukurannya, misalnya di sini. Nah, kalau untuk menyalin gambarnya, kakak bilang tadi, tekan tombol keyboard Ctrl C, lalu Ctrl V. Bisa juga menggunakan edit, copy, kemudian edit, paste lagi. Ya, nah, seperti ini. Tapi karena clue soalnya itu cuma 4 gajah aja yang buat, jadi 4 aja cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin menambah lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Oke? Nah, lanjut lagi ke soalnya. Kita bisa mengubah desainnya. Kita bisa mengubah warna dari gajah itu sendiri. Nah, sini kan ada gajahnya itu warnanya abu-abu, terus abu-abu kehitaman, kemudian gadingnya berwarna merah, maksud saya gadingnya berwarna putih, kemudian matanya berwarna hitam. Nah, kita bisa mengubah warna dari gajah, gambar gajah yang telah kita buat tadi. Sini ada gambar warna biru, terus ungu, pink, dan merah. Nah, kalau teman-teman kemarin masih ingat materi mengenai siluet, nah ini namanya siluet ya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat siluet atau mengubah warna dari gambar gajah itu dan mengubah warnanya menjadi warna yang berbeda? Caranya adalah pilih.
Nah, pilih klik gambar gajah itu. Kemudian, seperti yang kakak perlihatkan tadi waktu di awal, langsung pilih pada palet warnanya. Kita coba klik gambar gajahnya. Nah, kemudian di sini kan ada beberapa palet warna ya. Palet warna. Nah, klik aja. Nah, langsung dia jadi berubah warna kuning. Ya, begitu juga dengan gajah yang di belakangnya. Ada warna apa lagi kita? Ayo, warna apa lagi kira-kira gambar gajah kedua? Merah. Oke, coba merah. Misal apa lagi? Warna biru. Putih. Apa? Warna pink. Ini pink. Warna putih. Putih. Nggak kelihatan dong nih. Hilang Enggak dia. sih. Oke, kita coba ke warna lain ya. Jangan warna putih. Nanti dia hilang. Tidak. Hitam. Gitu ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kemudian setelah ini karena kita tadi lihat dulu soalnya ya. Nah, dia tadi disuruh membuat vektor pertama kita dari gambar gajah ini tadi. Dan gajah yang pertama terus kita salin dan kita tempelkan gajahnya menjadi 4 dengan ukuran yang berbeda-beda. Kita sudah membuat dan kita sudah membuat silat warnanya. Tentunya teman-teman bisa eh, mengapa mengganti warnanya sesuai dengan kemauan teman-teman ya. Bebas mau warna apa aja. Nggak harus sama dengan kakak, yang harus warna kuning, yang paling besar, kemudian merah, biru, kita enggak. Jadi teman-teman bebas menggunakan warna apa aja, asalkan gambarnya itu justru malah hilang itu seperti misalnya jadi warna putih, itu jangan ya, karena malah tidak terlihat nanti. Gitu. Nah, setelah itu, terus soalnya kita disuruh mengekspor dalam bentuk PNG. Nah, balik lagi tadi, kalau misalnya kita lupa, kita lihat dan cek materinya, gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mengekspor hasilnya? Klik file, kemudian ekspor gambar jadi PNG. Seperti ini. Pilih panel ekspor bagi PNG akan muncul di sisi kanan editor. Langsung saja kita praktekkan. Klik file, kemudian kita pilih ekspor. Nah, klik ekspor. Nah, di sini kita akan menentukan letak di mana kita menempatkan yang sudah kita desain tadi atau kita gambar tadi ditaruh di mana. Klik dulu ya. Nah, misalnya teman-teman ingin menempatkannya di bagian mana ya? Contohnya data D. Gitu teman-teman bisa buat new folder di sini. Biasanya juga. Nah, saran kakak ya, teman-teman buat folder yang khusus tugas-tugas dari kalian ya. Nah, klik create new folder, kemudian teman-teman beri nama misalnya tugas Sazifa atau Mikaela gitu ya. Kayak tugas Mikaela misal contohnya ya. Nah, ataupun tugas Sazifa klik create new folder, kemudian tugas Sazifa gitu misalnya. Setelah itu, setelah teman-teman buat foldernya yang khusus teman-teman eh, garap atau kerjakan tugas-tugas yang ada di sini, teman-teman klik foldernya, kemudian klik save. Nah, itu ya. Nah, otomatis dia bakal tersimpan di tempat teman-teman simpan tadi. Nah, kita cek dulu. Setelah kita ekspor, kita cek di mana kita menempatkan eh, file tadi. Nah, tadi gitu.
kita tempatkan di tugas Mikaela ya. Hmm. Nah, enggak, ini contohnya saja. Nah, sudah ada ternyata di sini. Oh, maaf kakak tadi lupa mengatur ininya yang di PNG-nya seharusnya dalam format PNG. Karena soalnya itu di PNG, jadi kita ubah ke PNG. Nah, di bagian ini kakak ulangi ya, klik file, kemudian klik export. Nah, setelah itu bakal muncul seperti ini. Nah, kita ganti dulu menjadi format PNG. Kakak tadi lupa kalau misalnya dalam bentuk format PNG, bukan bitmap ya. Kita beri nama dulu filenya. Misalnya di sini tugas satu ya. Lalu kita tempatkan di mana tadi di tugas Mikaela misalnya. Kita klik PNG, nih portable micro grafik, klik save. Oke, kita kasih nama lagi tugas satu, klik save. Otomatis dia bakal ada di perangkat kita. Nah, kita cari, kita klik gambarnya. Nah, dia sudah ada ya. Nah, sudah ada gambar gajah dengan 4 ukuran yang berbeda-beda dan juga 4 warna yang berbeda-beda. Setelah itu, teman-teman seperti biasanya langsung di-upload seperti di bagian ini ya. Nah, langsung cari, langsung upload seperti itu. Sama saja kayak modul satu kemarin. Hanya yang membedakan aplikasi yang kita gunakan itu berbeda dan tentunya materi yang kita gunakan tentu berbeda. Nah, kita dari penjelasan yang sudah kakak sampaikan tadi, kalau dari teman-teman sendiri gimana? Ada kesulitan? Gimana? Gampang bukan materinya? Mikaela dan Sazifa, gampang nggak materinya? Lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan gampang atau lumayan sulit? Lumayan gampang. Lumayan gampang. Kalau dari Sazifa sendiri gimana? Gampang atau susah? Gampang. Gampang ya. Oke, berarti nanti setelah ini teman-teman kerjakan tugasnya yang ada di algoritmik tadi ya. Kaila dan Sazifa dikerjakan tugasnya. Di sini ada pertanyaan nggak dari teman-teman terhadap apa yang sudah kakak sampaikan tadi? Cara downloadnya masih bingung, Kak. Oh, cara downloadnya tadi ya. Untuk Mikaela cara downloadnya masih bingung karena tadi tidak bisa dibuka ya. Halnya. Oke. Nah, kalau di bagian sininya ada nggak, Kayla? Kan ada di bagian bawah ini kan. Bisa terlihat nggak apa yang kakak Ya, di bagian bawah toolbar sini ada nggak? Muncul nggak? ada. Ada. Nah, itu coba diklik, Mikaela. Oh, ya. Oh, nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Iya. Nggak ada ya. Mungkin laptopnya Mikaela itu mungkin laptopnya Mikaela itu tidak bisa menginstal karena butuh sandi ataupun butuh yang punya laptop itu Mikaela Mikaela sendiri atau punya orang tua Mikaela? Punya orang tua. Oh, Kak. mungkin mungkin nanti Mikaela tanya ya sama ayah sama bundanya gimana caranya menginstal ini gitu. Soalnya itu butuh dampingan orang tua juga. Mungkin laptopnya itu kan laptop orang tua dari Mikaela gitu ya. Ya Mikaela ya. Ya. Oke.
Kak, aku udah selesai download. Gimana cara installnya? Oke, caranya adalah tadi ya. Nah, seperti ini kita buka dulu yang sudah kita download tadi. Ini kan tadi. Kelihatan kan apa yang sudah kakak share screen? Kelihatan ya. Nah, Ya, itu Kak. diklik 2 kali, klik kiri 2 kali. Nah, nah dia bakal ada seperti ini. Muncul nggak, Sazifa? Ya, Iya. Oke, setelah itu klik tombol next. Nah, karena kakak tadi sudah menginstal ya. Nah, ini nanti tidak ada timeline. Klik tombol next lagi. Mungkin Mikaela bisa, maksud saya Sazifa bisa share screen biar mudah. Ntar kakak jadikan dulu. Nah, coba Mikaela, Sazifa share screen biar kakak bisa melihat. Oke, nah itu klik install saja langsung. Gimana, Sazifa sudah berjalan installnya? Sudah. Sudah, oke. Setelah sudah, mungkin ditunggu saja. Nanti dia bakal berjalan sampai selesai ya. Nanti dia bakal otomatis setelah itu selesai hasil instalan dari Inkscape. iya. Oke, Kak. Oke. Tidak. Untuk Mikaela nanti kalau misalnya sudah bisa dibuka, Mikaela chat di grup atau chat kakak ya. Kalau misalnya masih bingung gimana cara mendownload atau menginstal, Oke. sudah mendownload tadi ya, menginstal dari Inkscape ya, Mikaela. Oke. Rumah Oma, bukan Ami itu malah kemarin minum. Sudah selesai, Sazifa? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Berarti, nah, caranya kalau sudah, Sazifa buka mungkin tadi yang sudah kakak sampaikan dari pelajaran materi dari hari ini tadi, dikerjakan saja tugasnya nanti, tugasnya dikumpulkan di platform algoritmik tadi ya. Begitu juga dengan Mikaela ya. Karena Mikaela masih terkendala, mungkin setelah ini Mikaela coba lapor sama orang tuanya gimana caranya untuk menginstal karena itu mungkin butuh autentikasi ya, autentikasi dari laptopnya Mikaela untuk bisa menginstal aplikasi. Gitu ya, Mikaela. Oke. Dan kalau misal setelah Mikaela coba ternyata tetap tidak bisa, nah mungkin Mikaela bisa kasih tahu ke kakak, mungkin nanti kakak carikan solusinya gimana caranya untuk tetap bisa menginstal dari Inkscape ini. Karena ke depannya Kak, punya tetap aku Inskip-nya error. Gimana ya, Kak? error gimana? Coba share screen Sazifa biar kakak bantu.
Ya, encountered and Ini nggak bisa Kak dia Kak. now and will close now. Oh. Kalau laptop Sazifa itu Windows atau MacBook itunya? Windows. Ya, Windows ya. Tadi downloadnya jenisnya Windows, betul? Windows, Kak. Escape. Ini kalau di close dia keluar aplikasinya Kak. Oh, gitu ya. Oke, bentar. Oh, Saya coba tanya solusinya untuk ya Escape. mungkin ada link tempat download yang lain kali Kak, biar Oh ya, baik Kak. Sebentar saya coba tanya untuk link yang terbaru. iya. Sazifa menggunakan Windows jenis apa? Windows 10 atau Windows 11 atau Windows 7? Windows 10 Kak. Windows 10 Laptop ya? Windows 10. Oke. Iya, Sebentar ya Kak, saya coba iya. cari solusinya. Downloadnya juga tadi lama banget. Kirain emang dari sananya. Downloadnya ya Kak? Ya downloadnya juga lama banget tadi. Oh, Cuman iya. 100 MB kan ya. Harusnya sih Ya, cepet 100 MB. Ini lama. Nggak tahu ya. Dari laptop saya atau emang dari aplikasinya. baik-baik Kak. Saya coba cari link alternatifnya. Iya, coba. Kalau dari tutor-tutor yang lainnya juga sempat mengalami kendala seperti itu juga Kak. Biasanya dari Inkscape itu sendiri, kalau misalnya kita setelah menginstal, baru menginstal, dia bakal ditemukan error kalau misalnya kita menggunakan Windows yang kurang kompatibel. Jadi dilakukan reset, maksudnya tuh reset eh, shutdown dari laptopnya, kemudian dihidupkan lagi Kak. Nanti setelah Oh itu gitu. dia bakal bisa, tapi mungkin karena reset bakal keluar juga tentunya sifat dari Zoom-nya itu sendiri. Ya, Jadi benar. mungkin diakhiri dulu kelasnya Kak ya. Dan setelah itu mungkin nanti kalau misalnya tetap tidak bisa, bisa dikomunikasikan atau chat WA saya. Nanti saya carikan solusinya terkait perihal masalah ini. Begitu juga dengan Mikaela. Ya, 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 baik Kak. oke. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan lagi selain dari Inkscape ini sendiri? Pertanyaan mengenai materi. cuman bingung cara mendownloadnya aja, Gimana? Kak. Gimana Mikaela Cuman suaranya? bingung, Ya? cuman bingung cara downloadnya aja, Kak. Oke, cuman bingung cara download dan menginstalnya tadi ya. Oke, Ya, mungkin setelah ini eh, tadi ya pesan kakak ya untuk Mikaela coba ditanya ke orang tuanya atau yang ada di rumah Mikaela gimana caranya. Soalnya mungkin saja laptop Mikaela dikunci nggak bisa ngedownload dari aplikasi yang tidak diketahui gitu ya. Untuk Sazifa mungkin coba nanti setelah kelas ini berakhir Ziva sendiri merestore atau dibantu sama maaf tadi kakaknya atau orang tuanya Kak? Omnya saya Oke kebetulan Kak. omnya. Oke, mungkin dibantu om ya setelah ini di restart di Iya, nanti laptopnya saya coba mungkin Kak. setelah Siapa tahu emang harus di restart dulu kan.
Ya, mungkin setelah di restart, tapi tetap saja tidak bisa. Mungkin bisa dikomunikasikan, nanti saya bakal cari solusinya. Gitu ya, Mikaela Iya, dan Sazifa. Dikarenakan siap. waktu sudah menunjukkan pukul 11 lewat 27 menit, dan sudah berakhir juga tentunya pertemuan kita di pagi hari ini menjelang siang hari ini mengenai di materi pertama dari modul kedua ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Apabila ada salah kata dari kakak sendiri ketika kakak menyampaikan, kakak mohon maaf kepada Allah, kakak mohon ampun. Kakak akhiri kelasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum kita mengakhiri kelas, kita foto dulu ya untuk dokumentasi. Oke? Oke, nggak apa-apa. Kalau mau ikutan temannya Nah, ada Esa Sifat. Mikaela jangan pakai filter dulu ya, karena kalau pakai filter nanti nggak tahu orangnya orangnya ya. Oke, ya. Oke, kita foto dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita gini ganti gaya, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga hari-harinya semakin jaya. Ah, Terima kasih. saya mau sudah mau lihat ya? Oh, Ambil pensil Makasih, Kak. Iya, sama tisu. sama-sama. Dadah. Baca, udah. baca.